Oke adik-adik semua, jadi di pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas tentang array dan vektor. Nah, kali ini kita bakalan masuk ke modul yang keenam. Jadi buat adik-adik semua yang bakalan nonton video ini, jangan lupa untuk tekan loncengnya. Karena apa? Supaya kalian tidak ketinggalan info-info terkait modul yang bakalan kita bahas di praktikum selanjutnya. Oke, jadi kali ini kita langsung aja ngebahas tentang konsep. Pertama-tama abang mau ngebahas tentang array terlebih dahulu. Nah, array adalah sederetan elemen dan tipe data dari tipe data yang sama. Jadi, setiap elemen di dalam array ini memiliki indeks yang berfungsi sebagai identitas untuk mengakses elemen tersebut. Nah, array itu bisa memberi kita kemudahan dalam mengolah banyak data dengan tipe yang sama. Contoh, jika kita ingin mengolah 5 buah data bertipe integer, kita nggak perlu membutuhkan 5 buah variabel yang berbeda, cukup dengan membuat array dengan tipe data integer, maka 5 buah data tersebut dapat disimpan. Oke, untuk lebih jelasnya, abang bakalan jelaskan terlebih dahulu terkait konsep daripada array. Nah, di sini abang coba buka dulu uh, software dari Paint. Nah, abang menggunakan bantuan dari Paint. Nah, oke. Jadi kalau kita membahas tentang array, nah, biasanya banyak orang yang akan menganalogikannya dengan sebuah lemari. Kenapa lemari? Karena lemari, jika kita gambar seperti ini, dia bisa merepresentasikan sebuah array. Nah, contoh kita punya sebuah lemari dengan banyak laci itu adalah 5. Maka jika kita punya sebuah laci ini, ya, kita punya eh, 5 laci yang merupakan indeks. Nah, jadi analoginya bahwa ke laci ini atau ke 5 laci ini maksud abang, sorry, ini merupakan indeks. Nah, dan kemudian lemari ini atau persegi panjang ini dikatakan sebagai sebuah satu kesatuan array. Karena apa? Semua data yang disimpan di sini memiliki tipe data yang sama. Nah, oke. Jadi, jika kita analogikan bahwa laci ini, setiap laci, yaitu laci satu, laci kedua, laci ketiga, laci keempat, dan terakhir laci kelima. Ini adalah sebuah indeks, di mana indeks selalu dimulai biasa dari 0. Oke, jika kita perhatikan dari modul, ya, adik-adik bisa lihat bahwa setiap kotak kosong di atas akan berisi sebuah elemen dengan tipe data integer dengan indeks 1 sampai 4. Nah, kenapa 1 sampai 4? Karena data yang pertama selalu dimulai dari 0. Ingat, data yang pertama selalu dimulai dari 0. Maka ujung daripada sebuah array itu biasanya berjumlah n dikurang 1. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang proses pendeklarasian array. Nah, oke adik-adik, untuk proses pendeklarasian array, nah, kita di sini bakalan coba buat ya tentang contoh cara pendeklarasiannya. Nah, di sini ibaratnya kita punya sebuah IDE. Nah, IDE itu apa? IDE itu adalah Integrated Development Environment. Artinya, sebuah IDE ini nanti bakal mendukung kita untuk melakukan proses kompilasi dan membuat uh, code-nya, serta kita bakalan buat untuk proses building programnya. Nah, jadi kita bakalan contohkan ya adik-adik. Di sini jika kita punya sebuah IDE, maka proses untuk deklarasi array-nya itu biasa kita tuliskan sebagai berikut. Pertama itu adalah tipe data, ya. Kemudian setelah kita menulis tipe data, biasa kita akan membuat nama variabelnya. Nah, di sini contoh kita buat namanya nilai mahasiswa. Kayak gitu. Nah, nama nilai mahasiswa ini merupakan nama variabel. Nah, selanjutnya ya nama variabel. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebuat banyak dari jumlah indeks. Oke, jumlah indeks. Nah, kayak gitu. Kita bakalan buat jumlah indeks. Nah, jadi jumlah indeks ini adalah jumlah keseluruhan yang bisa ditampung dari sebuah array ini. Berapa indeksnya, kayak gitu. Nah, terakhir, jangan lupa kita menambahkan titik koma. Seperti itu. Nah,
Catatan, nilai di dalam kurung siku menunjukkan panjang dari array yang akan ditampung. Oke, seperti yang aku bilang ya, bahwa nilai di dalam kurung siku itu menunjukkan panjang dari array yang akan ditampung. Oke, jadi proses pendeklarasinya kurang lebih seperti ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya adik-adik kita bakalan membahas tentang proses inisialisasi array. Nah, apa itu inisialisasi array? Nah, jika sebuah array yang dideklarasikan dalam skop lokal, contohnya di dalam fungsi, nah, elemennya tidak akan terisi dengan nilai tertentu sebagai default, kayak gitu. Sehingga isi dari array tidak dapat ditentukan sebagai sampai kita mendefinisikannya. Namun, elemen array yang memiliki skop global dan statik akan secara default memiliki nilai 0 di setiap elemennya. Jadi adik-adik, untuk mempermudahnya, kita lihat aja di sini ya. Nah, di sini ada proses inisialisasi array di mana nilai mahasiswa yang udah kita buat sebelumnya itu dia bakalan ditentukan proses inisialisasinya. Contoh, misalkan di sini nilai mahasiswa itu ditampung sebanyak 5 adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi proses inisialisasi array itu biasanya bersifat bisa dibilang bersifat statis kayak gitu. Jadi, apa itu? Kenapa statis? Karena setiap array ini tidak bisa bergeser antar elemennya kayak gitu. Makanya jika kita membuat sebuah array itu, kita harus tahu dulu datanya ini kita sudah menyimpannya secara tetap atau berkala. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita mau buat ya sebuah inisialisasi array di mana kita sudah tahu tipe datanya, maka prosesnya akan seperti ini. Kita bisa buat ya adik-adik. Contohnya, membuat di sini. Kita lihat yang di atas ya. int itu adalah tipe data, kemudian nilai mahasiswa itu nama variabel, dan selanjutnya jangan lupa kurung siku jumlah dari variabelnya. Maksudnya jumlah dari indeks, jumlah dari indeksnya, kemudian jangan lupa titik koma kayak gitu. Nah, di sini kita bakalan menambahkan elemen-elemen dari tiap-tiap indeksnya kayak gitu. Nah, di sini abang buat contohnya, ikuti dari modul aja. Yang pertama 70, yang kedua 65, yang ketiga 40, keempat 80, dan yang terakhir 85. Kayak gini. Oke, jadi proses inisialisasinya kurang lebih kayak gini. Oke ya. Jadi lanjut, kita bakalan ngebahas tentang yang namanya proses akses elemen array. Kayak gitu. Jadi proses akses elemen array ini, kita dapat mengakses setiap elemen array baik untuk mengambil atau mengatur nilai ke indeks tertentu. Jadi adik-adik, kalau kita mengakses elemen array itu, kita bisa panggil nih. Contoh, kita bakalan menampilkan indeks dengan urutan kedua kayak gitu. Berarti data ketiga kayak gitu kan, karena biasanya dimulai dari 0, 0 ya kan? 0, 1 dan 2. Berarti jika kita analogikan ini data ke-1, ini data kedua, dan ini data ketiga, maka data ketiga itu diatur dengan cara aksesnya, yaitu nilai mahasiswa indeks kedua. Nah, kita bisa atur nilainya kayak gitu. Contoh programnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memudahkannya, langsung aja abang bakalan buka ide abang. Di sini abang menggunakan Visual Studio sebagai ide abang. Nah, kalian bisa coba juga membuat dengan kode blocks dengan menggunakan bahasa pemrograman C atau C++. Nah, oke. Jadi kita sudah sampai di IDE-nya adik-adik. Nah, di sini abang mencoba buat dari awal aja. Nah, jadi pertama-tama kita buat di bagian header-nya. Nah, di sini kita buat include IOStream untuk memanggil library input output dari C++-nya. Nah, kemudian kita buat include ConIO untuk memanggil jeda layar. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan standarisasi penulisan itu dengan mengetikkan using namespace std. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebuat main function dengan menuliskan int main, kemudian
buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, dan enter sekali di bagian tengah kurung kurawalnya. Nah, oke, jadi untuk strukturnya sudah siap. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pendeklarasian. Di sini langsung aja kita buat ya. Pertama seperti biasa, nama, tipe datanya integer kayak gitu. Nah, terus nama variabelnya kurung siku, tutup kurung siku. Nah, di sini kita bisa buat ya langsung proses inisialisasinya dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita masukkan nilai dari array-nya. Contoh kita ikuti di modul, di sini ada 70, 65, 40 dan 85. Adik-adik bisa ikuti juga kayak yang di layar seperti di depan adik-adik ya. Nah, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, jadi proses pendeklarasinya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini programnya mencoba untuk menentukan nilai mean. Apa itu mean? Itu adalah nilai rata-rata. Nah, di sini kita menggunakan bantuan perulangan for, di mana kita bakalan akses dari nilai i sama dengan 0, titik koma, jangan lupa, menuju i kecil 5. Nah, nantinya akan menuju ke nilai yang kondisinya hanya terpenuhi saja, yaitu jika nilai i-nya sudah 5, maka tidak perlu lagi kita lakukan perulangannya, kayak gitu. Ini kita buat i++ lagi, tutup kurung, oke, buka kurung kurawal. Nah, oke. Jadi untuk perulang for-nya kita buat aja zoom, menyatakan variabel zoom, kayak gitu. Nah, di sini abang lupa buat ya untuk variabelnya inti dan juga zoom. Jadi i dan zoom ini akan membantu proses akses array-nya. Di sini kita buat ada zoom-nya mulai dari 0 dulu ya. Kita kasih nilai atau starting value-nya untuk membantu proses operasi di bawah ini. Nah, oke. Langsung kita buat plus sama dengan yang artinya zoom ditambah di zoom sama dengan zoom ditambah nilai kayak gitu. Nilai indeks ke i. Jadi setiap perubahan i-nya itu bakalan ditampung oleh si zoom ini kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya kita bakalan buat mean. Mean di sini untuk menampung nilai dari si zoom. Nah, di sini Bang juga lupa buat ya mean. Jangan lupa untuk menambahkannya. Oke, selanjutnya kita bakalan buat zoom per 5. Kenapa per 5? Karena jumlah datanya ada sebanyak 5. Kita mau mencari rata-ratanya. Nah, oke adik-adik, selanjutnya kita bakalan siot nih. Siot apa? Yang pertama itu jumlahnya. Ya, di sini mau tambahin jumlah data kayak gitu. Jumlah data apa? Jumlah data itu jumlahnya sebanyak zoom. Kayak gitu. Nah, kita kasih juga di sini new line ya. Kita buat new line. Kemudian apa lagi? Kita bakalan buat tampilkan rata-rata kayak gitu. Adik-adik. Nah, di sini kita buat aja mean. Jika rata-rata mean. Oke. Jadi kita return 0 aja. Nah, selesai. Jadi kita coba run ya. Nah, oke. Jadi kelihatan ya adik-adik, jumlah datanya itu adalah 340. Jadi jumlahnya 340 jika kita jumlahkan kelima datanya. Nah, terus kita tampilkan rata-rata sebanyak 68 rata-ratanya. Oke, jadi cukup jelas ya untuk program kali ini. Nah, tapi abang mau coba jelaskan bagaimana algoritmanya ini terjadi menggunakan bantuan pen lagi. Oke, jadi di sini kita langsung ambil dulu ini, kita culik dan kita buat di pennya. Nah, oke. Nah, jadi kita mulai langsung aja dari bagian mainnya. Nah, di sini kita proses deklarasi ya. Nah, di mana di sini itu biasanya dimulai dari 0 kan. Nah, sini emang tandai ini 0 gitu ya. Ini 1 gitu ya. Ini 2 3 4 4 gitu. Jadi jumlahnya 5 ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kan
kita masuk ke proses for-nya ini aja langsung. Nah gitu. Jadi abang kecilkan lagi. Nah, jadi kita mulai dari bagian for-nya. Jadi ketika i-nya 0, ya kan? Apa yang terjadi? Ketika i-nya 0, maka yang terjadi adalah jumlahnya berapa? 0. Kayak gitu. Jumlahnya 0, atau jumlahnya itu kan jumlah ditambah nilai gitu ya. Nilai ke i gitu kan. Kan gini. Jumlah itu kan jumlah ditambah nilai ke i kan. Nah, selanjutnya kita buat aja jumlah tambah nilai i, berarti jumlahnya 0 ditambah nilai ke i. I-nya berapa? Nilai ke 0 kan? Nah, nilai ke 0 berapa? Coba dilihat, 70. Nah, 70. Berarti untuk sementara nilainya berapa? 70. Disimpan ke heap. Kayak gitu. Disimpanlah oleh si heapnya nih di bagian komputer ya. Nah, terus terjadi apa? Di i sama dengan 1 selanjutnya. Kayak gitu. Nah, i sama dengan 1 kayak gimana? Di jumlah yang sebelumnya, ini kan 70 di heap ya kan? Ini kita bilang aja lah memori 1 gitu, kita misalkan aja memori 1 gitu. Berarti jumlah memori 1 kayak gitu ya. Tambah nilai i sekarang. Nilai i sekarang itu berapa? Yang jadi i1 kan? Berarti nilai i1 berapa? 65. Nah, jumlah memori 1 berapa? 70. Nah, jadi sementara nilainya berapa? 135 kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke i sama dengan 2. I sama dengan 2 gimana? Jumlah, ya kan? Jumlah memori 2. Memori yang kedua. Memori yang kedua berapa? Memori yang kedua nilainya 135. Ditambah i yang kedua 012 40. Oke, 40. Terus 30 40, 175 ya adik-adik. Nah, i sama dengan 3 gimana? I sama dengan 3 jumlah sama dengan memori yang ketiga ya, berarti sekarang kan 175 gitu. Ditambah i-nya kan 4. 0 1 2 i yang keempat datanya, maksudnya berarti indeks ketiga 0 1 2 3 80. Nah, kita tambahkan 80. Jadinya adalah 255. Kayak gitu. Nah, ini sudah i keempat. Nah, jadi sampai ke sini dilakukan ini kan. Terus sampai di kurung kerawal naik lagi, cek kondisi. I sama dengan 4. Karena apa? Tadi kan udah ditambahkan i-nya. Berarti i sama dengan 4. Apakah 4 kecil 5? Cek kondisi. 4 itu masih kecil 5. Jadi kita masih melakukan ya. Sorry, ini abang buat aja di sini. Gitu ya. Nah, ini oke. Abang select dulu ini. Nah, kita pindah ke sini aja. Oke. Kita lanjut. Berarti i sekarang i4. i4 berapa? Di memori sebelumnya, jumlah memori sebelumnya itu memori 3 berapa? Jumlah memori 3 255 kan? Nah, tambah nilai ke i sekarang, nilai ke i4 gitu ya. Nilai i4 berapa? 85. Nah, kita tambahkan aja nih. Hasilnya sesuai dengan hasil run kita tadi. Itu 255 ditambah 85 kayak gitu. 5 tambah 5 0 1. Berarti hasilnya 340. Oke, benar ya. 340. Itu jumlah data. Nah, untuk tampilkan rata-rata itu kita tinggal bagi 5 aja. Hasilnya 340 dibagi 5 kayak gitu. 340 dibagi 5. Nah, ini 340 dibagi 5. Hasilnya 68.
Oke, adik-adik. Jadi selesai ya. Inilah algoritmanya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya pembahasan kita array multidimensi. Nah, apa itu array multidimensi? Array multidimensi dapat didefinisikan sebagai array di dalam array. Sebagai contoh, array dua dimensi dapat digambarkan dengan tabel yang terdiri dari banyak elemen dan setiap elemen tersebut memiliki tipe data yang sama. Tadi abang ada bahas tentang lemari ya. Lemari itu sebagai proses visualisasi kita tadi bantuannya. Ya, kita representasikan dengan bantuan lemari. Biasanya seperti itu. Kita abang coba buat lagi ya. Jadi biasanya juga nih, biasa yang kedua, kita juga representasikan ya array multidimensi ini dengan bantuan sebuah array. Array di mana kita visualisasikan lagi lemari yang bertingkat-tingkat adik-adik. Jadi jika kita buat lemari, oke. Nah, ini misalkan lemari ya. Tadi kan kita buat lemarinya itu lacinya sebanyak 5 adik-adik. Oke, jadi misalkan ini ada yang pertama gitu ya. Nah, pertama, terus yang kedua gitu, yang ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, jadi kan matriks itu juga direpresentasikan sebagai apa? Baris dan kolom kan? Baris dikali kolom. Masih ingat konsep dari matriks? Nah, baris dikali kolom itu adalah prinsip dari matriks. Nah, jadi kalau kita representasikan di sini, jadi baris itu mana? Baris itu ini ya. Nah, ini kolom. Gitu. Ini adalah kolom. Di sini aja. Tuh, jadi kalau misalkan ini baris, abang singkat B, ini kolom ya. Berarti kalau kita buat lagi di sini, jadi gimana? Baris kali kolom kan? Ingat baris kali kolom. Nah, ini abang rapikan dulu ya. Biar kalian lebih mudah, jadi abang buat visualisasinya. Oke? Untuk memahami. Nah, misalkan kayak gini aja dulu singkatnya. Nah, berarti di sini kalau kita buat perkaliannya baris kali kolom, berarti misalkan ini, oh sebelumnya abang buat dulu lah tandanya. Ini 0 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4 itu ya. Nah, kita buat lagi barisnya, ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Nah, berarti gimana baris kali kolom? Ya udah, kita tinggal tulis aja di sini. Ini 0 kali 0 gitu. Nah, ini 0 1 kan? Baris 0 kolom 1. Oke. Lanjut. Baris ke 0 masih 02, selanjutnya 03 dan kayak gitu. Bisa kalian ikuti juga, kalian analogikan sendiri. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini bisa kalian ikuti juga ya sampai habis. Nah, jadi konsep matriks dan visualisasi dari lemari kayak tadi bisa kita gambarkan dalam array multidimensi yang kayak di sini. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas tentang proses inisialisasinya. Nah, tadi kan kita ada bahas gimana cara inisialisasi array, tapi ini kan satu dimensi, dimana hanya memuat panjang indeksnya itu kayak gini, hanya 5. Nah, kalau kita membuat array multidimensi, nah, misalkan kita buat 2 dimensi gitu. Nah, berarti kita buat integer, nilai, dan panjang indeksnya, dimana panjang indeksnya itu menampung baris dan kolom. Nah, ini bisa adik-adik lihat 3, 5 ya. Ingat baris, kolom. Urutannya baris, kolom. BK gitu. Nah, untuk memudahkannya. Sehingga kalau kita mencoba untuk menuliskannya, berarti tipe data, ini bisa ada dicatat ya. Tipe data, terus ada nama variabel. Nah, ada nama variabel. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya nih indeks 1. Ini indeks 2. Maksudnya ini adalah indeks baris gitu ya. Nah, ini indeks baris.
Nah, ini indeks kolom. Ini untuk memudahkan aja adik-adik. Representasinya kurang lebih kayak gitu. Kolom. Nah, oke. Jadi, kalau kita buat gimana? Jadinya, kalau kita buat, misalkan tipe data integer gitu. Nama variabelnya nilai. Nah, terus nilai itu barisnya 3, kolomnya 5 gitu. Jangan lupa titik koma. Oke, dan sebagai contoh misalkan kita mau buat nih. Misalkan kita mau akses elemen. Nah, ini elemen apa namanya? Data ya, tipe datanya apa? String kan, gitu. Nah, ini bisa kita buat nilainya misalkan ini kalau di sini nilai 13 berarti 0 1 2 3. Nah, ini berapa? 1 2. Ini 1 1, ini 1 2, ini 1 3 kayak gitu. Jadi ini menunjukkan posisi yang kayak Abang bilang. Nah, kalian udah ngerti dari konsep yang Abang berikan kan? Nah, selanjutnya kita bakalan bahas array sebagai parameter pada fungsi. Nah, jadi adik-adik, terkadang kita ingin menggunakan array sebagai parameter dalam sebuah fungsi atau prosedur. Nah, tetapi dalam program tidak mungkin untuk seluruh blok memori pada array langsung direpresentasikan sebagai argumen. Maka hanya alamat memori array yang direpresentasikan dalam fungsi. Hal ini mengakibatkan program lebih cepat dan lebih efisien. Nah, adik-adik bisa lihatlah di sini. Untuk menerima array sebagai parameter dalam satu fungsi, parameter dinyatakan sebagai jenis array-nya. Gitu. Kemudian dengan tanda kurung kosong untuk mendapatkan ukuran array yang sebenarnya. Ini kosong kan? Oke. Sedangkan dalam pemanggilan fungsi pada program utama, ya, parameter array cukup dengan dituliskan nama variabel tanpa kurung siku. Di sini tanda kurung kosong, di sini kosong, gitu maksudnya. Ini dengan tanda kurung kosong, di sini dengan tanpa kurung siku, gitu maksudnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi untuk memudahkannya biar nggak bingung, di sini langsung aja kita coba untuk ngoding. Nah, kita buka lagi. Nah, Abang buat template yang lama aja. Apa ya? Nah, di sini kita langsung mulai dari buat fungsi void-nya. Nah, di sini kita nggak boleh dibuat main-nya, kita buat fungsi baru namanya void cetak array. Cetak array di mana parameternya ada array dan length, dua-duanya integer. Array length. Nah, lebih kayak gini ya. Nah, kita buka kurung kurawalnya untuk memulai fungsinya. Nah, di sini menggunakan bantuan perulangan for lagi. Oke, kita buat perulangan for-nya. Nah, di sini mulai langsung int. Langsung di sini proses inisialisasi n-nya, nilai n sama dengan 0. Jadi, mulai dari indeks ke 0 sampai n kecil dari length atau panjangnya. Plus n tutup kurung. Buka kurung kurawal untuk memulai perulangan for-nya. Nah, ini langsung cout array ke indeks ke n. Sama kayak tadi kan ada array ke i ya, nilai ke i tadi sebelumnya. Di sini array indeks ke n. Nah, kita coba buat cout arr n. Nah, di sini arr aja kita singkat gitu ya. arrn. Kemudian kita buat kosongannya gini, nggak apa, titik koma. Nah, selanjutnya kita buat di setiap panggilannya itu kita buat new line. Nah, jadi bisa buat new line kayak gini dengan panggilan seperti ini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian mainnya, langsung aja. Di bagian mainnya kita buat tipe data kayak biasa, ya, nama variabel, kurung siku kosong, dan langsung proses inisialisasi kayak gitu. Langsung aja first array, terus buka siku kurung siku tutup kurung siku. Nah, masuk aja 2 4 6 8 10. Nah, kita langsung buat 2 4 6 8 10. Nah, titik koma. Nah, di sini bakalan dipanggil ya, cetak array first array ke
n gitu. Jadi misalkan di sini kan int length ya. Jadi lengthnya itu kita tentukan misalkan 4. Nah, berarti misalkan 4 itu di sini taruh gitu. Berarti n kecil 4 kita cek kondisi. N kecil 5 kita cek kondisi. N kecil 6 kita cek kondisi. Artinya dia bakalan sampai ke length dikurang 1. Kenapa length dikurang 1? Karena kita bakalan cetak first array, dimana dari mulai ke 0 ya, ke 0 sampai dengan panjangnya ke length kurang 1. Kenapa length kurang 1? Ayo. Nah, karena di sini kondisinya kecil, bukan kecil sama dengan. Jadi ketika kita buat lebih kecil, maka lengthnya itu nggak boleh, maksudnya indeks ke n itu tidak boleh melebihi length atau lebih kecil dari length, kayak gitu. Jadi misalkan lengthnya di sini 4, maka maksimal indeks ke 3, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini kita langsung coba buat aja. Nih, sini Bang coba kopikan ya. Nah, oke. Jadi di sini udah ada first array-nya. Int first array. Nah, oke. Jangan lupa kita buat untuk menahan jeda layarnya ya. Nah, oke, langsung kita run. Nah, di sini adik-adik bisa coba lihat ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, kurang rapi. Mungkin karena kita buatnya di bagian sininya ya. Ada kesalahan. Nah, harusnya coba kita buat gini aja. Jadi di setiap 2, 4, 6, 8, 10-nya itu kita bakalan tampilkan kayak gini. Itu aja. Oke, ini ada expect. Oh, ini lupa. Oke. Titik koma. Jangan lupa titik koma. Kayak gitu. Nah, kelihatan ya adik-adik. Jadi di sini kita buat ya dengan sesuai di modul. Nah, kenapa ini minus? Karena ini artinya array-nya kosong ya. Jadi seperti yang dibilang di modulnya sebelumnya itu, jika dia array ini kosong, dia gak bakalan berpindah. Artinya tetap ada di situ. Nah, ini tergantung idenya. Kalau ide punya abang, dia nggak bakal nampilin kosong. Dia bakal nampilkan defaultnya gitu. Angka defaultnya ya ini. Jadi kita langsung aja ya buat algoritmanya. Nah, di sini kita langsung aja coba kopikan dari codingannya. Kita culik. Oke. Langsung kita bahas di pen-nya. Nah, oke. Jadi untuk memasuk algoritma adik-adik, pertama itu kita langsung aja. Biasanya Bang langsung main ke main sih, bagian utama, karena inilah otaknya dari program itu gitu. Nah, selain itu tinggal manggil-manggil aja kayak gitu. Inilah otaknya. Jadi biasanya kita langsung main ke main. Nah, di sini mainnya kita buat tipe data, ada first array ya, kayak tadi, sama inisialisasi array kayak gitu. Nah, di sini langsung panggil cetak array. First array itu adalah parameter 1 dan parameter yang kedua. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum kita bisa mencetak array ini, kita harus buat dulu fungsinya. Karena apa? Kalau nggak ada, ya nggak bisa dipanggil. Nah, di sini di bagian cetak array-nya, kita buat ya void cetak array int, kemudian array int length, artinya tipe data dan juga nama variable. Oke. Terus menggunakan perulangan for gitu. Nah, dari indeks ke 0 menuju indeks ke n kecil length. Ya, ingat ya, ini indeks kecil length, jadi nggak boleh lebih dari n. Atau bisa dibilang L dikurang 1 gitu ya. L dikurang 1 gitu. Nah, ini L gini biar nggak bingung. Oke. L dikurang 1. Nah, jadi di setiap L sampai L kurang 1 nanti kita bakalan tampilkan nih dari array 0, array 1, array 2. Nah, itulah tampilannya. Jadi kalau array 0 gimana? Nah, ini array ke 0 gitu ya. Kita tulis gini 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi di sini kan 4. Kan lengthnya 4. Berarti berdasarkan ini gimana?
sorry ini. Nah, berarti berdasarkan ini nggak boleh dari 4, berarti 4 dikurang 1 kan, nggak boleh lebih dari 4, berarti sampai indeks ketiga aja gitu. Berarti nanti kalau misalnya kita buat, kita panggil ya, berarti nanti indeks 0 ya kan, indeks ke 0 nanti di print. Nah, kita buat spasi kayak gini tadi kan. Nah, berarti nanti jadi di print kayak gini, indeks 1, indeks kedua, seterusnya, dan sampai ke 4 gitu ya. 4, indeks ke 4. Nah, ini bisa adik-adik lihat di waktu ngerannya tadi kan. Dia bakalan nampilkan 2468 kayak gitu. 2468. Clear? Lanjut. Kita bakalan bahas tentang string. Nah, jadi adik-adik, string itu juga merupakan array ya. Kenapa? Karena setiap elemen dari string itu ternyata merupakan tipe data yang sama gitu. Ini char gitu ya. Ini char semua dan char itu. Jadi setiap huruf-huruf alfabetnya itu adalah karakter atau char gitu. Nah, jadi setiap karakter ini bisa kita perlakukan ya layaknya sebuah array gitu. Jadi masih ingat ya, kalau misalkan kata hello, berarti kan kita mulai dari indeks ke 0 ya. Berarti kalau H itu indeks ke 0, kemudian E itu indeks 1, L ada 2, indeks 2 dan 3. Selanjutnya O indeks ke 4. Nah, di sini ada contoh programnya, kita bisa langsung coba ya. Include IOStream. Nah, ini abang coba aja lah simpelnya. Pakai kayak gini. Coba hapus. Nah, jangan lupa kita judul layarnya. Nah, sini kita buat aja int main yang baru. Oke, ini langsung. Jadi pertama ada string kata hello dan menampilkan katanya. Ini bisa langsung, oh tidak rapi adik-adik. Langsung aja kita buat string kata ya. Terus hello. Nah, bisa kalian lihat ya, cara inisialisasinya sama kan? Tipe data, nama variabel, terus nilai dari elemennya kayak gitu. Nah, di sini kalau string kita buat ini ya. Karena apa? String itu masuknya hitungannya lebih ke non primitif, adik-adik. Nah, apa itu non primitif? Adik-adik bisa searching lah gitu. Kemudian ada cout. Nah, kita bakalan output kata dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bakalan ngebuktiin aja sih. Apakah betul gitu ya. Hello ini ada tampilan dari array indeks ke 0 sampai ya 4 gitu. Ini kita coba aja. Nah, gitu. Nah, ini R. Kurang rapi adik-adik. Jadi kita langsung aja. Nah, ini sangat-sangat challenging adik-adik. Nah, langsung aja kata. Nah, ini abang-abang copy aja gini ya. Gak apa-apa ya. Adik-adik bisa code juga. 0, 1, 2, 3, 4 terakhir. Dan kemudian endline. 1, 2, 3, dan 4. Pas ya 5 ya. 1, 2, 4. Oke. Jadi langsung aja kita coba run. Nah, oke adik-adik. Jadi untuk algoritmanya kita nggak perlu langsung ke pen, kita langsung lihat aja nih. Nah, adik bisa lihat ini kata ke 0 itu adalah H gitu ya. Ini ke 1. Nah, kalau kurang jelas kita buat magnifier aja. Biar makin jelas. Oke, langsung aja kita buat ya. Nah, ini nampak ya. Nah, ini kata 0, H, kata 1, kata 2, dan seterusnya sampai kata 3 dan 4. Endline. Garis baru. Nah, oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Adik-adik. Jadi langsung aja kita ke materi selanjutnya. Nah, kita bakalan masuk operasi dan fungsi untuk string. Nah, jadi untuk string ini itu ada operasinya ya.
Nah, itu tadi yang non primitif, dia boleh dioperasikan kayak gitu. Jadi misalkan S1 sama S2. Jadi nilai S1 berubah jadi S2. S1 sama dengan S1 tambah S2. Berarti S1 digabungkan lah jadi gabunglah dengan string 2 kayak gitu. S1.length itu manggil panjang stringnya. Kemudian S1.str dengan parameter n dan m. Berarti mengambil sebagian string dari indeks ke m dengan panjang m karakter. Nah, adik bisa lihat ya contoh programnya. Sini misalkan string 1 hello gitu. String 2 word. Nah, jadi string 3 misalkan kita bilang lah sama dengan string 1, berarti string 3 nilainya adalah jadi string 1 gitu. Nah, tampilannya gini jadi hello gitu. Terus string 1 tambah string 2, nah string hasilnya jadi gini ya. Hello tambah word gitu. Nah, terus ada string 1 tambah string 2. Jadi setelah digabungkan panjangnya jadi berapa? Nah, di sini 10. Adik bisa hitung nanti 1 2 3 4 5 ya. Tambah 1 2 3 4 5 kan 10 gitu. Kemudian str.substr. Nah, jadi kita bakal nampilkan dari indeks keberapa sampai ke berapa. Jadi kayak ibarat interval gitu adik-adik. Jadi dari interval 1 sampai 4. Misalkan di sini hello hello ya. Jadi str1 yang dipakai ya. Ingat, perhatikan di sini dengan teliti str1 bukan str3. Jadi str1 kan hanya hello ya. Berarti dari indeks ke-1 katanya sampai indeks ke-4. Berarti indeks 1 sampai indeks 4 adalah elo. Benar ya, elo gitu. Nah, ini untuk operasi aja sih. Nah, adik-adik bisa coba lihat juga nanti dengan mencoba untuk mengompil sendiri ya dari operasi ini gitu. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang vektor. Nah, kita udah sampai nih ke vektor. Vektor itu adalah sebuah kelas template ya dalam C++ standar template library. Nah, vektor bekerja dengan cara yang sama dengan array, namun vektor lebih dinamis. Nah, sebelumnya abang tadi ada bahas tentang array itu adalah sifatnya statis gitu ya. Berbeda dengan array, elemen yang berada di dalam vektor dapat ditambah maupun dikurangi. Vektor hanya dapat digunakan, ingat, satu dimensi. Oke, vektor hanya bisa digunakan satu dimensi adik-adik. Jadi, elemen vektor juga dapat diakses menggunakan fungsi yang diimplementasikan khusus untuk vektor. Nah, fungsi implementasi khusus ini biasanya dipakai dengan memanggil include vector ya. Jadi kalau pakai vektor jangan lupa di include headernya include vector kayak gitu. Nah, proses pendeklarasiannya ini cukup unik. Jadi kalau misalkan sebelumnya ya, kita kan ada bahas nih. Di sini contoh abang buat yang baru ya. Nah, di sini kan tadi ada tipe data gitu ya. Tipe data, terus ada nama variabel gitu kan. Terus ada lagi panjang indeks gitu ya. Nah, indeks di koma gitu. Nah, di sini kita panggil dulu. Kalau tadi ini kan ini array gitu. Di sini kita panggil dulu. Kalau vektor kita panggil vektor, jangan lupa vektor, terus tipe data gitu ya. Tipe datanya apa gitu. Terus nama variabel. Nah, gitu, nama variabelnya. Titik koma. Nah, untuk mengetahui banyak data yang tersimpan dalam vektor, itu manggilnya maka sintaks myVector.size. Untuk menambahkan data ke dalam vektor, myVector.pushback itu terus masukkan nilainya gitu. Terus untuk membuat iterator menunjuk ke awal vektor, itu myVector.begin. Jadi adik-adik kalau misalkan dinamis itu punya yang namanya iterator atau penunjuk. Kayak ibaratnya nih, kita punya program nih. Program ini bersifat dinamis datanya gitu. Jadi bisa ada pergerakan kan. Nah, kita kan nggak tahu nih. Kalau ada pergerakan itu kan kita butuh suatu ibaratnya titik acuan gitu ya. Nah, titik acuan ini yang bakal membuat kita tahu keberadaan data kita. Data kita yang bersifat dinamis. Gitu. Jadi kalau misalkan ya lebih mudahnya, kita bakalan buat iteratornya menuju ke awal vektor. Jadi nanti program yang akan kita buat itu contohnya kita bakalan menampilkan kayak gini ya. Kita panggil vektornya, kita panggil panjang vektornya
Terus nantinya di sini kita bakalan coba buat lah untuk menuju ke vector dot begin-nya nih. Vector dot begin, terus my vector dot begin itu kalian hapus ya sebanyak indeksnya tambah 3 gitu. Kita bakalan coba buat, oke. Jadi langsung aja kita buka di sini ya. Kita bakalan coba panggil, nah vektor int my vector gitu. Pertama panggil dulu nih vektor, jangan lupa include vector gitu biar dia nggak error. Include-nya pakai hashtag. Nah udah nggak error lagi kan. Nah selanjutnya kita akan coba nih panggil my vector.size. Nah coba kalau misalkan kita nggak punya nih, tadi kan kalau misalkan array dia dipanggil size-nya nggak bakalan ini ya, default langsung ya. Coba langsung kita panggil aja vector.size. Gimana hasilnya? Apakah bisa? Nah kosong adik-adik. Dia bakalan bisa nggak error, tapi dengan catatan no discard attribute. Tuh, return value-nya diabaikan, tuh nggak ada nilai baliknya. Nah lanjut kita bakalan bahas myVector.pushback, artinya kita bakalan masukkan data yang isinya itu 5 gitu. Kan ini integer ya. Jadi kita masukkan angka 5 integer juga. Jadi kalau misalkan kita masukkan 5, ya udah. Kita panggil lah myVector-nya itu. Contoh kita panggil myVector gitu ya. It's jadi gimana dia? Apakah dia bisa untuk memanggil myVector-nya? Ya. Dan pasti bakalan error. Karena apa? Ya tadi itu, iteratornya kemana? Kita nggak tahu kan? Nah, ini kita bakalan panggil kayak array juga. Contoh 0 gitu. Nah, dia bakalan nampilkan vektor yang kita pushback tadi. Ya. Nah, oke adik-adik, jadi tadi terjadi kesalahan ya. Nah, aku tadi lupa, ternyata ketika kita membuat sebuah vektor ini karena sifatnya yang dinamis, maka array itu tidak bisa kita biarkan kosong kayak gitu. Jadi ketika kita misalkan kita hapus, kita menggunakan perintah popback atau kita menggunakan erase, itu kita nggak bisa langsung panggil myVectornya berdasarkan urutan indeksnya. Karena apa? Misalkan kita hapus popback, ya. Di sini kita sudah push angka 5, masukkan angka 5, terus kita tampilkan angka 5, kemudian kita hapus angka 5 atau popback ini menggunakan sintaks popback. Kemudian kalau kita panggil lagi, dia bakalan error adik-adik. Kenapa? Karena ternyata vektor itu tidak boleh bernilai kosong. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau menggunakan perintah untuk menghapus, kalian harus mempunyai nilai array yang lain kayak gitu. Soalnya kita mau buat menggunakan perintah ini ya. Nah, itu kita bisa menggunakan pushback lagi kayak gitu. Pushback dan kemudian kita masukkan pushback. Misalkan kita punya angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Oke. Nah, ketika kita memanggil my vektornya, nah, contoh kita panggil seurutan ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan ya data ke-6, 5. Nah, jadi misalkan kita mau menghapus ya urutan ketiga, maka kita tampilkan lagi kayak gini. Nah, kita bakalan lihat perubahannya, apakah bisa.
Nah, adik-adik, ini bakalan terjadi error lagi karena apa? MyVector pada urutan ke-3 itu sudah nggak ada lagi. Kayak gitu. Karena apa? Karena kita hanya punya sisa 3 vektor lagi kayak gitu. Karena apa? Kita udah hapus 3 nih. Berarti tinggal sisa 3. Jadi ibaratnya gini adik-adik, untuk mempermudahnya. Nah, misalkan kita punya ya vektor satu dimensi kan. Jadi misalkan kita punya nih pada urutan pertama itu indeks ke-0 ya. Indeks 1 ya, indeks kedua, indeks ketiga, 4, 5 dan ke-6. Gitu. Nah, jadi tadi kita kan udah pushback nih. Kita masukkan angka yang pertama 5, 6, 7, 8, 9, 5 gitu. Jadi kita masukkan contoh ya. 5 ya, kita masukkan angka 6 gitu ya. Masukkan angka 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini kita biarkan kosong, nggak apa-apa. Jadi misalkan kita punya 3 buah angka nih datanya. Jadi kalau misalkan kita buat nih perintah MyVector erase dari mulai begin sampai ketiganya gitu. Jadi dari mulai sini sampai sini itu dihapus. Berarti yang ini semua karena dia bersifat dinamis, dia bakalan berpindah nih ke sini semua. Jadi perpindahannya bakalan terjadi kayak gini. Oke. Jadi kalau kita panggil maka di sini ada indeks ke-0, 1 dan 2 gitu. Jadi dia bakalan hanya ada 8, 9, 10 kayak gitu. Nah, kalau kita coba panggil maka ini coba kita hapus gitu ya. Nah, ini coba kita hentikan. Nah, coba kita play. Nah, dia bakalan bisa ya adik-adik. Jadi kalau kita panggil dia bakalan terpanggil kayak gitu. Nah, ini coba kita buat biar lebih rapinya. Cout, sorry, endline. Kita coba buat endline. Oke, coba kita panggil. Nah, jadi yang pertama 0, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian selanjutnya 5, 8, 9, 5. Gitu. Jadi kan yang pertama kita panggil 5 gitu. Terus kita hapuslah 6, 7, 8. Maksudnya kita hapuslah dari begin sampai plus 3 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sampai 9. Ya kan? Terus kita hapus dari data dari begin sampai ketiga gitu. Berarti 6, 7, 8 itu kita hapus, maka tersisalah 5, 8, 9. Nah, jadi kalau untuk mempermudahnya mungkin gini ya. Mungkin kita buat gini aja biar lebih kelihatan jelas. Nah, oke. Terus kita kasih endline di sini. Nah, oke. Jadi kalau misalkan biar kelihatan jelas,
Nah, jadi yang pertama itu kita panggil vector.size-nya. Ukurannya pertama 0, kita input 567895. Tapi kita panggil nih, ada 6 data kan, 56789. Nah, dari indeks ke pertama dan seterusnya sampai ke 3, gitu berarti ada 3 nih di depan begin gitu kan. Berarti dari beginnya 5, ada tambah 3, 6, 7, 8 gitu. Nah, berarti yang dihapus 6, 7, 8 kan. Nah, sehingga tersisalah gitu 8, 9, 5. Sebagai dari mulai dari mulai 5 sampai 7. Nah, tersisalah 8, 9, 5 kayak gitu. Jadi mulai dari begin sampai yang nilai ketiga itu bakalan dihapus. Nah, kalian bisa mengombinasikannya dengan menggunakan parameter myVector.begin dan kemudian myVector.begin sampai 3. Jadi sama kayak array tadi, itu bisa kalian buat kayak interval. Interval pada string operasinya. Karena non-primitif itu ternyata bisa bersifat dinamis kayak gitu adik-adik. Nah, oke, selanjutnya kita bahas tentang penjumlahan matriks. Nah, jadi konsep daripada array multidimensi itu bisa kita gabungkan menggunakan matriks dan penjumlahan matriks kayak gitu. Jadi, untuk programnya langsung aja kita coba ya adik-adik. Nah, di sini kita bisa langsung buat contoh programnya. Misalkan di sini Abang buat di sini aja. Nah, di sini bisa Abang hapus aja dulu. Nah, di sini kita buat pertama matriks A dan matriks B. Kemudian kita buat di integer jumlah dan seperti biasa menggunakan perulangan for dan perulangan for lagi, bantuan perulangan for. Oke, langsung aja kita buat int main ya. Oh, sudah ada ternyata. Int matriks, pertama matriks A misalkan gitu. Matriks A 23 itu mau kita jumlahkan dengan matriks B itu 2 3 juga gitu. Nah, untuk isinya kalian bisa buat isinya langsung gitu ya. Nah, itu jangan lupa kita buat kurung kurawal gitu ya. Kurung kurawal. Ini juga kurung kurawal. Nah, di setiap kurung kurawalnya itu kita buat ya kurung kurawal lagi, tutup kurung kurawal lagi, koma di sini, tutup kurung kurawal. Nah, oke, jangan lupa titik koma adik-adik. Nah, jadi untuk proses inisialisasinya matriks kayak gini ya. Baris, kolom gitu. Baris, kolom. Nah, di sini kita masukkan aja 212 343 gitu. 212. Nah, 343. Jadi ini mungkin agak berbeda ya untuk proses inisialisasinya adik-adik. Jadi ketika kita menggambarkan, maksudnya ketika kita menuliskan elemen dari setiap indeks di sini, nah, dia bakalan tersusun berdasarkan barisnya. Jadi untuk baris pertama itu akan menampilkan kolom 212. Kemudian untuk baris kedua 343. Seperti itu. Nah, selanjutnya 121 dan 213. Oke, kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa int jumlah 2 dan 3 untuk menampung hasil penjumlahan mereka nantinya. Terus kita bakalan pakai ya bantuan perulangan for dan cetak hasil. Di sini coba Abang kopikan aja. Merapikan sedikit.
Nah, di sini Abang perbaiki karena Abang menggunakan kata X, huruf X maksudnya. Di sini juga huruf X. Oke. Jadi, Abang jelasin dikit ya. Nah, di sini codingannya kita seperti sebelumnya juga. Kita bantuan apa? int dari i sama dengan 0 menggunakan bantuan perulangan for dari indeks ke 0 sampai indeks ke 1 karena nggak boleh lebih dari 2 kan. Nah, kemudian kita di sini ya perlu diingat untuk matriks kita menggunakan dua for atau menggunakan nested for, di mana perulangan for di sini yang for di dalam for yang kedua itu adalah kolom. Jadi i itu diibaratkan sebagai baris dan ini adalah kolomnya gitu. Jadi ingat, karena matriks itu adalah baris dikali kolom ya, baris dikali kolom, maka ini untuk baris, ini untuk kolom kayak gitu. Nah, jadi untuk cetak hasil jumlahnya itu kurang lebih kita bakalan nampung nilai dari hasil penjumlahannya dulu ya. Nah, coba kita langsung coba run dulu. Nah, oke. Jadi kita di sini pertama-tama punya 212 ya adik-adik. Matriks A, matriks B. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik mau lihat matriks A, matriks B itu kayak gimana? Nah, adik-adik bisa juga menggunakan ini. Cout matriks A, matriks B gitu ya. Matriks A, matriks B. Nah, kayaknya ini nggak bisa karena kita harus buat for yang baru lagi. Oke, mungkin gini aja. Kita kopikan aja ini adik-adik. Oke, terus kita delete aja ini. Apa? Nah, ini untuk menampilkan matriksnya. Oke. Ini untuk menampilkan matriks. Jadi kita coba untuk nampilin matriksnya adik-adik. Nah, ini matriks A, kemudian nanti kita cout sekali ya. Kemudian mau kita buat matriks B-nya. Ini nggak perlu. Terus kita cout inline lagi. Coba kita lihat ya. Oke, kita cek dulu. For-nya udah pas. Oke, ini juga udah. Kurang. Kemudian kurang di sini. Satu lagi, oke. Jadi kita cout lagi. Nah, ini untuk cetak hasil jumlahnya. Ini matriks A, matriks B. Gitu. Jadi langsung kita coba aja run. Nah, berantakan ya adik-adik. Jadi masih cukup berantakan. Kenapa? Karena ini kayaknya nggak perlu. Matriks A, matriks B, oke. Nah, ini kayaknya juga perlu. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kurang ya. Inline-nya kita kurang di sini satu lagi. Inline juga inline. Oke, jadi tiap matriksnya kita buat inline. Nah, oke. Jadi ini untuk yang pertama, yang kedua masih kurang rapi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita buat ini yang pertama, ini yang kedua.
Oke, jadi kita buat inline di sini. Di sini. Dan jangan lupa juga di sini. Oke. Coba run. Nah, jadi kelihatan adik-adik ya. Nah, jadi ini sebelum dan sesudah. Nah, ini abang keep dulu. Nah, langsung kita masuk ke algoritmanya aja. Kita culik dulu adik-adik. Nah, kita masuk ke pennya. Nah, oke. Jadi kan kita tadi udah bahas ya. Matriks A itu 2 1 2 3 4 3, matriks B itu 1 2 1 2 1 3. Nah, dan tampilannya kurang lebih kayak gini. Ya. Ini bisa kita culik juga. Sorry. Ini bisa kita culik juga. Nah, ini bisa kita tampilkan. Kita crop aja. Oke. Terus kita buat sini. Nah, jadi kan hasilnya tadi ini ya. Nah, jadi untuk matriks A itu kita punya 2 1 2 3 4 3 gitu. Untuk matriks B kita punya 1 2 1 2 1 3. Nah, dan untuk penjumlah matriksnya kita mendapatkan ini. Jadi, ketika kita punya matriks, maka kita mengoperasikannya dengan menggunakan inputan elemen yang sesuai dengan baris dan kolom mereka. Jadi, untuk baris dan setiap kolom yang mempunyai bisa dibilang posisi yang bersamaan gitu, maka kita bakalan bisa menjumlahkannya. Nah, untuk mempermudahnya, di sini kita buat aja ya. Kotak lagi. Nah, misalkan ini matriks A ya. Matriks A itu kan yang matriks A itu pertama baris kolom ya. Jangan lupa baris kolom kita buat dulu di sini. Baris ini kolom. Gitu. Nah, jadi baris dan kolom ini kita punya 2 kali 3 gitu. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Ini. Ya. Jadi kita punya gini. Terus kita bakalan buat nih. Yang pertama itu kan dari mulai 0 ya. Jadi ketika kondisi int i sama dengan 0, ya kita masuk di sini. Jadi kita cek kondisi. Ketika i sama dengan 0 gitu. Dan j sama dengan 0, maka gimana? Jumlah i j. Berarti maksudnya gimana? Jumlah i adalah jumlah indeks ke 0, j 0. Jadi nanti di kolom jumlahnya itu ya, kita bakalan dapat jumlah 0 0. Ya, jumlah 0 0 itu apa? Berarti matriks A pada elemen multidimensi indeks i ya dan j. Berarti sama juga 0 0 gitu. Dan di sini matriks B 0 0 gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini lagi ya. Jadi kalau ini 0, ini 1, ini 2 adik-adik ya. Berarti ini juga 0, ini 1. Jadi kalau kita bilang 0 0, urutan yang mana? Ini kan? Sorry, kita buat aja gini. Warnanya agak terang. Ini 0 0. Nah, kita buat di sini. Di 0 0-nya berarti kita buat
jumlah 00 adalah jumlah matriks A 00 gitu ya, matriks A dan matriks B 00 juga kan. Nah, ini kita buat aja gini. Nah, berarti gimana? Kalau kita berdasarkan yang di atas, maka 2 ditambah 1 hasilnya maka sama dengan 3 kan. Maka dapatlah di sini 3 gitu. Dapatlah di sini 3. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita udah cek kondisi kan. Sekarang kita cek kondisi lagi. Tadi kan I sama dengan 00. Jadi ini naik lagi. I-nya masih 0 dan J-nya tambah 1. Jadi abang selalu merepresentasikan juga bahwa ketika kita menginisialisasi matriks, elemen matriks, itu ada indeks I dan J, kita selalu mulai dari for yang paling terakhir. Di sini for yang paling terakhir J, maka kita fokus di akhir ini. Jadi ketika J sama dengan 0, ya J-nya tadi di sini kan I sama dengan 0 dan J masih sama dengan 0 kan. Nah, berarti kalau misalkan ini udah selesai, maka di sini naik J-nya. Yang terakhir kan for-nya J. Jadi yang naik J-nya dulu, I-nya belum. Nah, terus berarti jumlah IJ berarti I1 I0 maksudnya. Nah, J1 gitu. Nah, berarti matriks AB juga 01 kan? Depan matriks A01 yang mana? Ini 2, berarti ada 1, ya kan? Sama dengan 1 gitu, tambah 2 gitu kan, berarti tambah 2 hasilnya 3 adik-adik. Jadi kita buat lagi di sini 3, di sini yang 3. Nah, kemudian sama juga kayak di sini. Nah, jadi ketika J-nya masih 2 kecil 3 kan belum maksudnya 1 kecil 3 karena kan J-nya 1. Nah, dia bakalan naik jadi 2. Karena 2 masih kecil 3, ya udah kita buat lagi. Di sini I sama dengan 0 dan J sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah di sini jadi 0 02 kan. Nah, 02 jumlahnya 02, urutan 02, berarti matriks AB-nya juga 02, yaitu ini kan 2 dan 1, hasilnya 3 gitu. Kemudian J-nya udah habis kan, naik jadi 3 kecil 3. Nah, setelah itu habis baru kita kembali. Jadi skala prioritasnya itu adalah for yang paling bawah. Ingat ya, for yang paling bawah itu duluan dioperasikan kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, naik ke I-nya 1 adik-adik. Jadi I-nya 1. Ya, ini abang pindah ke sini aja. Jadi I-nya naik 1. J-nya ngulang lagi dari 0. Gitu. Jadi 1 0. Di sini 1 0. Nah, berarti yang di samping juga 1 0. Nah, kita cek kondisi. Di sini 1 0 berapa? Ini indeks ke 0. Ini indeks ke 1. Berarti 1 0. Ini 0 1, ini indeks kedua gitu ya. Nah, berarti 1 0 3. 1 0 pada matriks B 2. 3 tambah 2 5 gitu. Nah, berarti hasilnya adalah 5 gitu kan. Udah, kita buat di sini. Tadi sini ada berapa adik-adik? Ada 3 juga ya. 3 di sini jadi tambah indeks ke 105 gitu. Nah, berarti di sini kita tambahkan aja. Hasilnya jadi 3 ditambah 2, hasilnya 5. Nah, selanjutnya J-nya belum habis kan. Nah, sama juga yang kayak tadi. Kita buat aja. Nanti cek kondisi lagi.
I sama dengan 1 dan J sama dengan naik jadi 1, berarti jadi 1, 1. Berarti kalau jumlahnya 1, 1, matriks A dan B juga harus posisi 1, 1 untuk penjumlahan matriks. Jadi kalau kita lihat di sini, 1, 1 berada di posisi mana? Ini ya. 1, 1 berada di posisi ini. Nah, ini juga. Berarti 4 tambah 1, 5 juga adik-adik. Nah, di sini dapatlah nilainya juga adalah 5. Nah, berarti di sini 5. Kemudian yang terakhir itu berada di posisi yang mana? Nah, ini kan J-nya udah naik. Terus J-nya kan udah habis naik, jadi I sama dengan 1 dan J sama dengan 2 gitu. Nah, jadi kita cek kondisi lagi 1 dan 2. Maka kalau jumlahnya 1, 2, posisi 1, 2 berarti matriks A dan B harus 1, 2 juga kan? Nah, matriks A dan B 1, 2 berarti di sini 1, 2 kan? Nah, di sini juga 1, 2 berarti 3. 3 tambah 3 adalah 6. Maka jawabannya 6 juga kan? Nah, terus kita buat di sini 6. Maka dapatlah matriks 3, 3, 5, 6. Kayak gitu adik-adik. Jadi untuk penjumlahan matriks kurang lebih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir itu adalah perkalian matriks. Nah, jadi perkalian matriks ini kurang lebih cara inisialisasinya sama juga ya kayak penjumlahan matriks proses awalnya. Nah, tapi di sini ada bedanya nih adik-adik. Di sini kita punya suatu variabel K gitu. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan ya. Untuk variabel A dan B itu nggak perlu. Kenapa? Terlalu berlebihan dan tidak diperlukan. Nah, adik-adik di sini abang coba contohkan aja langsung. Adik-adik bisa coba run ya. Nah, kita bisa buat di sini matriks A 2, 4, 1, 2. Nah, di sini kita 2, 4, 1, 2. Kemudian ada 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Nah, kemudian kita buat int ijk ab gitu. Nah, di sini juga kemungkinan ada kesalahan juga. Oh, ada mat kali ada di sini ya. Jadi ada jangan lupa juga buat untuk variabel penampung ya, untuk penampung jumlah perkalian mereka. Nah, jadi di sini jangan lupa kita buat ya. Sini jangan lupa kita buat variabel k-nya. Ya, jadi di sini yang tambahannya itu adalah kan tadi ada IJ dan ada K. Nah, kenapa ada K? Nanti kita bakalan jelaskan. Jadi simple ya. K ini bakalan menampung nilai dari pengecekan kondisi di mana bahwa perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi perkalian matriks baris kali kolom ya, kita perlu ketahui ketika baris dikali kolom ini matriks A gitu ya. Ini kita kalikan, kita buat simbolnya bintang saja, kita kalikan dengan matriks B gitu. Nah, maka ini haruslah bahwa baris dikali kolom dan baris dikali kolomnya di matriks B, ingat, harus memiliki jumlah yang sama, bahwa kolom matriks A sama dengan baris pada matriks B. Kenapa? Karena ketika kita melakukan proses perkalian, jika tidak sama, maka tidak bakalan terbentuk suatu matriks baru, dikarenakan posisinya tidak mendukung antar elemen dan indeksnya. Jadi untuk mempermudahnya, mungkin kita langsung aja ya coba untuk membuat programnya. Nah, di sini kita langsung aja, Bang coba untuk mengcopy aja langsung.
Jadi udah selesai. Nah, kita sesuaikan dengan modul juga. Jadi sini kita ganti jadi mat A dan mat B gitu ya. Nah, oke. Jadi langsung aja kita coba untuk run. Nah, hasilnya adalah 18, 24, 9, dan 12. Jadi, ketika kita memanggil ya matriks 2412 2412 gini ya. Nah, ini matriks A dan matriks B itu 12 4 5 gitu ya. Maka kita bakalan mencoba mengalihkannya ini dan hasilnya ada 18, 24, 9, dan 12 kayak gitu. Nah, untuk mempermudahnya Bang bakalan coba untuk menjelaskan algoritmanya gitu. Nah, seperti biasa Abang izin untuk menculik dari program ini kayak gitu. Nah, Bang coba pindahkan ke pennya. Di sini Bang coba buat yang baru aja. Nah, oke. Jadi kita punya matriks A ya. Matriks A itu 2 4 1 2 ya. 2 oke. Sorry. 2 4 1 2 gitu. Ini matriks A dan kita punya matriks B 1 2 1 2 4 5 gitu. Nah, ini coba mungkin kita rapikan aja. Kita buat gini aja 4 5. Nah, jadi Om punya matriks 2 4 dan 1 2. Nah, ini bakalan kita kalikan ya. Jadi kan kita harus tahu dulu nih, indeks dari ini itu adalah 0 1 gitu ya. 0 1. Jadi ini adalah matriks 2 dikali 2. Gitu, baris dikali kolom. Nah, selanjutnya kita bakalan mulai. Jadi ini kita bakalan tarik lagi ke bawah gitu ya. Kita bakalan culik lagi ke bawah, kita crop. Maksudnya kita copy, sorry. Nah, kita buat aja ke bawah gitu ya. Loh. Kita buat ke bawah aja. Nah, gini. Nah, di sini kita punya for i sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk proses perkaliannya adik-adik ya. Jadi ini untuk proses perkaliannya kita fokus ke sini aja dulu. Ini proses perkaliannya. Sorry. Proses perkaliannya bisa kalian lihat lah seperti ini. Nah, jadi seperti yang bilang sebelumnya, kita fokus dulu nih ke for yang paling prioritas, yaitu adalah J. Dimana for yang paling terakhir itu kita operasikan terlebih dahulu. Jadi fokusnya adalah pertama kita buat I sama dengan 0 dan J sama dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan buat lagi kondisinya, cek kondisi, maka mat kali itu adalah IJ gitu, IJ. Nah, jadi kalau mat kalinya IJ gitu ya. Nah, berarti I0 J0 kan, I0 J0. Nah, berarti kita mau menyimpan nilai mat kali 00, dimana 00 itu kalau kita gambarkan ya, berarti kurang lebih kayak gini. Nah, jadi 00 itu berada di posisi ini ya adik-adik. Oke, sorry bang, di sini aja. Jadi 00 itu ada posisi ini ya, arti ini 0 1 gitu, ini 0 ini 1.
Nah, kita cek kondisi ya. Mat kali 0, 0 kita memasukkan ke sini. Berarti mat kali 0, 0 itu dikatakan bahwa nah ini artinya adalah mat kali IJ sebelumnya. Jadi ini ibaratnya simpelnya adalah mat kali IJ sama dengan mat kali IJ gitu. Mat kali IJ sebelumnya, mat kali IJ ya, ditambah hasil perkalian mat A kali mat B gitu. Jadi mat kali IJ itu adalah hasil perkaliannya. Mat kali IJ itu mat kali IJ sebelumnya ditambah mat A, mat B. Jadi kalau mat kali IJ itu sebelumnya adalah 0, jadi sini 0 ya. Nah, untuk pertama-tama itu mat kali IJ-nya itu 0. Jadi kita tulis aja di sini 0 itu. Nah, di sini itu 0. Ya. Sama dengan 0 ditambah mat IK. Berarti mat I, K-nya. Nah, fokusnya itu kan K-nya. Jadi tadi kan abang bilang fokus prioritas kan. Nah, jadi kita ada K nih. Kelebihannya di sini ada K, berarti di sini kita tambah K. Dan K sama dengan 0. Berarti prioritasnya sekarang berubah jadi K. Itulah gunanya si K, untuk membuat suatu kondisi untuk mengecek di mana bahwa baris, maksudnya kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks K. Jadi urutannya itu kan selalu baris dikali kolom ya. Nah, di sini kita buat gini, oke. Nah, oke, mat IK ditambah KJ itu, IK KJ. Nah, itu bisa dilihat ya. Di sini harus sama. Nah, inilah yang dibilang sebagai bantuan dari operator kondisinya, dimana kita menggunakan variabel K sebagai bantuannya untuk mengecek apakah ini kan adalah kolom matriks A dan kemudian baris pada matriks B gitu. Untuk mengecek itu. Jadi kita menggunakan IK. Nah, jadi guna J-nya buat apa? J-nya ya untuk ini. Untuk si mat kalinya aja sebenarnya gitu. Nah, kita butuh bantuan mat K untuk melakukan proses perhitungan gitu. Jadi mat IK KJ, ingat IK KJ. Jadi kita buat di sini tambah lagi mat KJ gitu. Nah, ini matriks B, ini matriks A gitu. Nah, jadi di sini kan kita perlu lihat dulu nih, matriks I-nya berapa? I0, J0, K0. Berarti untuk A berarti 0 K0, 0 dikali KJ. Berarti 0 0 juga. Berarti 0 dikali 0. Berarti di sini 2 ya dikali 1. Jadi untuk matriksnya, matriks A itu 2 dikali 1 untuk matriks B. Nah, dapatlah 2 kali 1. Tapi nggak sampai di situ ya. Karena apa? Karena K-nya itu belum habis gitu. Jadi 2 dikali 1 nggak langsung kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita butuh satu lagi nih untuk penambahannya. Karena nilai K-nya itu belum habis. Kayak gitu. Jadi ketika sudah dapat hasilnya 2, ya kan? Nah, ini bakalan disimpan ke dalam heap menjadi mat kali nilai sebelumnya. Katakanlah ini jadi mat kali absen gitu. Jadi ini mat kali absen. Mat kali absen itu adalah perubahan pertama. Ini katakanlah mat kali absen gitu. Mat kali absennya sama dengan 2 gitu. Dapat mat kali absen 2. Nah, selanjutnya kita naik lagi, cek kondisi. Masih dengan I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Dan K-nya naik jadi 1 gitu. K-nya naik jadi K sama dengan 1, maka kita buat
mat kali 0, 0 ya. Jadi J-nya masih tetap sama 0, 0. Dan nah, mat kali absen. Jadi mat kali absen. Nah, mat kali absen berapa? 2 kan? 2 ditambah hasil perkaliannya. Nah, sekarang hasil perkalian yang ini berubah menjadi KJ kan, mat KJ kan. Mat KJ berarti IK dikali KJ ya, berarti menjadi I-nya kan 0, K-nya 1 ya, dikali KJ, K-nya 1 dan J-nya 0 gitu. Nah, jadi kalau kita cek 01 10 01 untuk matriks A itu di mana? 01 untuk matriks A ya, itu ada di sini, dan 10 itu adalah di sini. Ya kan? 0 1 itu kan ya. Berarti jadi 4 dikali 4 kan? Hasilnya adalah 16. Jadi sama dengan 16. Jadi 2 ditambah 16, di sini 16. Oke, jadi hasilnya adalah 18. Barulah kita bisa berani membuat di sini 18. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk mendapatkan satu elemen matriks. Nah, itu untuk satu elemen matriks. Selanjutnya kita bakalan naikkan J-nya gitu. Jadi ketika J-nya naik, maka dia bakalan berubah jadi gimana? J sama dengan 1. Maka kita cek kondisi lagi. I-nya masih 0 dan J sama dengan 1 gitu. Dan K-nya reset lagi kan? Karena J-nya udah naik, K-nya reset lagi jadi 0. Nah, kita cek kondisi lagi. Berarti kita buat gimana? Mat kali IJ, berarti IJ-nya berapa? 0, 1. Nah, kita bakal masukkan mat kali indeks 01. Nah, 01 itu di sini kan? Kita memasukkan ke sini maksudnya. Nah, jadi untuk mat kali 01 itu gimana? Nah, mat kali 01 itu adalah 0 kan? Ditambah mat I K dikali mat KJ gitu. Mat KJ. Oke, selesai kita buat cek kondisi, maka kita selanjutnya bakalan cek ya mat kali 01. Jadi untuk mat kali 01, untuk mat kali absen pertama kali aksen sama dengan, nah, IK nilainya berapa? IK itu adalah I-nya 0 ya, K-nya 0 dikali, nah, dikali K J, K-nya 0, J-nya 1. J-nya 1. Nah, berarti kalau kita membuat 00 dan 01, maka dia akan mengalihkan indeks yang ini. Nah, itu abang tandai yang merah aja. Berarti 00 kita kalikan dengan 01. 2 dikali 2, 4. Nah, ini masih mat kali 4 sekali lagi. Nah, ini mat kali yang absen. Mat kali absen adalah masih 4. Karena 0 tambah 4 kan. Jadi 0 tambah 4. Nah, sama dengan 4. Nah, berarti 4. Ini masih mat kali absen. Jadi kita cek kondisi lagi nih. Naik. I sama dengan 0. Dan J sama dengan 1. Dan K-nya berapa? Naik ya. Karena sudah selesai. Jadi K sama dengan 1 gitu. Jadi kita cek kondisi lagi. Nah, coba kita pindahkan aja ke sini. Oke, jadi I0, J1, K1. Dari sini aja langsung kita lihat. Maka mat kali masih sama 01 juga.
Nah, oke, berarti mat kali sebelumnya berapa? 4 ditambah. Nah, di sini kita tambahkan IK. I-nya berapa? 0 gitu. K-nya berapa? K-nya 1, udah naik. Oke. Nah, selanjutnya adalah KJ. K-nya berapa? 1, udah naik ya, Bang ya. Kemudian J-nya adalah 1 lagi. Oke, di sini jangan lupa kita buat kali. Bintang aja itu buat. Nah, berarti 01 kita kalikan 11. Nah, berarti gimana? Oke. Berarti 01 kita kalikan dengan 11. 01 itu berada di indeks ke sini ya. Dan kita kalikan dengan ini 11 gitu. 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti hasilnya adalah sama dengan berapa? 4 ditambah, sorry ini kita buat hitam aja, 4 ditambah 01 dikali 11. 4 kali 5 20, hasilnya 24. Nah, barulah kita berani menuliskan 24 di sini. Itu untuk mat kali 01. Ini 24. 4 Bang gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakalan naik lagi. Nah, karena K-nya itu sudah capai maksimum, maka J-nya naik. Jadi I sama dengan 0 dan sorry ini kita buat 18 saja. Ini sama I sama dengan 0 dan J-nya berapa? J-nya naik menjadi 2. Oh, sorry. I-nya sama dengan 0 dan K-nya sudah maksimal. J-nya sudah maksimal juga. Berarti gimana? Berarti I-nya naik lagi. Gitu adik-adik. Berarti I1 dan J-nya reset jadi 0 lagi kan. Dan K sama dengan reset jadi 0 lagi. Gitu. Berarti kita sekarang mencari mat kali gitu ya 1 0. Nah, kita bakal ngisi mat kali 1 0. Hasilnya adalah ingat IK KJ gitu. Berarti pertama kita buat jangan lupa mat kali aksen pertama 0 ditambah IK kan? IK, abang singkat aja ya, nggak apa-apa ya. IK dikali KJ gitu. KJ. Nah, kalau udah kita langsung aja buat di bawahnya. Berarti mat kali 1 0 berapa? 0 ditambah IK. I-nya berapa? I-nya 1, K-nya 0. 1 0. 0. Nah, ini dikali KJ, K-nya 0, J-nya 0. Berarti 0 0. Nah, 1 0 0 0. Hasilnya adalah 0 kita buat dulu tambah. Oke. Berarti 1 0 itu gimana? Nah, ini Abang buat lagi warna kuning. 1 0 itu adalah ini ya. Nah, dan kemudian kita kalikan dengan 0 0. Ini 0 ini kita Abang buat aja merah ya, apa ya. 0 0 itu. Nah, berarti 1 dikali 1 1 1 maksudnya 1 dikali 1, kemudian kita buat di sini. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, ingat ini masih mat kali aksen. Nah, itu mat kali aksen 1. Jadi kita buat aja di sini mat kali aksen sama dengan 1. Nah, jadi mat kali sama dengan 1. Oh, sorry. Sebelumnya abang buat aja gini. Nah, ini kan K-nya udah selesai ya. Berarti kita cek kondisi lagi. I sama dengan 1 dan J sama dengan 0 dan K-nya naik gitu. K-nya naik. Berarti kita cek kondisi mat kali 1 ya, mat kali aksen 1 ditambah IK ya, IK kali KJ. Oke, adik-adik. Nah,
kali 1 ditambah IK KJ, maka kita buat aja di bawahnya. Mat kali, ini berapa tadi? Mat kali 1, 0 ya. 1, 0, kita masih 1, 0. Nah, berarti mat kali 1, 0. Hasilnya adalah 1 ditambah I. I-nya berapa? I-nya 1 dan J-nya 0 gitu. Dan K, K-nya 1 gitu ya, dan J-nya 0, 1, 0. Nah, kita langsung lihat aja di sini. Nah, berarti gimana? Yang tanda aja warna lain. Berarti 1, 1, 0 baris kolom. Nah, 1 ya. Itu bakalan kita kalikan dengan 1, 0 lagi. 1, 0. Nah, 1, 0 juga ini. 1 kali 4, 4. Nah, nanti kita buatlah di sini hasilnya 4. Ya. Hasilnya 4. Jadi mat kali yang sesungguhnya 1, 0 itu adalah mat kali absen atau 1 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 5. Nah, barulah kita berani untuk menuliskan mat kali 1, 0 itu adalah 5. Oke, kita buat di sini 5. Gitu ya. Mas ya, jadi 1 kali 1 ya, 1 kali 1 ditambah 2 dikali 4. Sorry ya. Tadi kita udah dapat 1824. Nah, sepertinya ada kesalahan adik-adik. Jadi tadi kan 1 dikali 1, seharusnya kita akan mengalikan 2 dengan 4 ya. Jadi hasilnya harusnya 8. Itu karena 1 dengan 1, 0. Nah, seharusnya 1 dengan 1, 0. Nah, di sini ada kesalahan ya adik-adik. Jadi K-nya di sini 1 seharusnya. Sorry, abang nggak fokus adik-adik. Nah, di sini harusnya adalah K-nya sudah bernilai 1. K-nya 1, 1, 1 ya. 1, 1 gitu ya. K-nya 1, 1 dan KJ 1, 0. 1, 1 itu adalah ini. KJ-nya adalah ini. 1, 0. Oke, pas ya, berarti 2 dikali 4 adik-adik. 2 dikali 4. Nah, sorry abang ada kesalahan tadi. Oke, 2 dikali 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8 bang, gitu. Nah, di sini kita buat aja 2 kali 4 8. Nah, hasilnya itu menjadi berapa? 9 gitu. Barulah kita berani untuk menuliskan di sini 9. Oke. Jadi di sini adalah 9. Nah, kita cek ya. 9. Oke, 1 kali 1 tambah 2 kali 4 9. Nah, ini kita hapus saja, kita ganti jadi 9. Nah, kita terakhir nih, proses terakhir nih adik-adik. Jadi kita cek kondisi lagi nih. Nah, jadi tadi kan abang udah bahas yang ini adalah 01. Nah, itu kan untuk I-nya sama dengan 0. Dan itu untuk I sama dengan 1 dan 0. Nah, itu kan untuk I sama dengan 1, 0. Jadi kalau misalkan K-nya udah mentok, berarti J-nya naik. Itu kan? J-nya naik. Nah, J-nya naik jadi gimana? Maka kita buat aja di sini ya. Berarti I sama dengan 1 dan J sama dengan naik gitu ya, dan K-nya kereset lagi. Oke. Nah, mat kalinya jadi 1 1 gitu ya. IJ 1 0. Sorry. 1 1. 1 0 tadi, ini sekarang 1 1. Oke. Kita fokus di sini ya. Berarti pertama itu mat kali aksennya itu adalah 0 ya. Nah, jadi
kita buat IK, abang singkat lagi IK dikali KJ gitu. Nah, seterusnya kita bakalan buat hasil dari mat kali 11 adalah 0 ditambah IK. I-nya berapa? Yang I-nya 1 dan K-nya 0, kemudian kita kalikan K-nya 0 dan J-nya adalah 1 gitu. 1 0 0 1. Nah, ini abang tandai dengan warna yang berbeda lagi. Abang coba buat warna biru aja. Nah, jadi urutan 1 0. Pertama adalah 1 0. 1 0 itu ini ya. 1, kemudian kita kalikan dengan 0 1. 0 1. Nah, ini. Oke, berarti 1 dikali 2 ya. Berarti hasilnya adalah 1 dikali 2. 1 kali 2 bang, gitu ya. Berarti 0 ditambah 1. Sorry, kita buat warna hitam aja biar serempak. 1 dikali 2. Hasilnya adalah tambah 2, 2. Nah, ini untuk mat kali aksen yang pertama. Nah, selanjutnya kita bakalan buat untuk mat kali aksen-aksen. Nah, ini kita cek kondisi dulu ya. Kita buat di sini aja. Nah, berarti I-nya sudah mentok 1 dan J-nya mentok 1 dan K-nya naik gitu ya. Menjadi berapa? 1 gitu. Nah, K-nya naik 1, terus kita buat mat kali 1 1. Nah, sama dengan, nah, mat kali aksen yang sebelumnya berapa? 2 ya, jangan lupa kita buat 2. Kemudian kita buat IK K K J, jangan lupa ya. Kemudian kita buat mat kali 1 1. Hasilnya adalah 2 ditambah, nah I-nya berapa? 1. K-nya berapa? 1. Nah, kita kalikan. K-nya berapa? 1. J-nya berapa? 1. Oke. Jadi, terakhir adalah 1 1 dikali dengan 1 1. Oke. Jadi, hasilnya adalah 1 1 itu adalah 2 dikalikan dengan 5. Jadi, totalnya udah habis semua. 2 kali 5 berapa? 10 ya. 10. Jadi kita buat di sini hasilnya. Maka mat kali yang sesungguhnya itu adalah mat kali, sorry kita buat hitam, 1 1. Nah, jadi kondisi terakhirnya sama ya, mat kalinya dengan perkaliannya. 2 ditambah 1 1, 2 dikali 5. Hasilnya berapa? 2 ditambah 2 kali 5 berarti 2 ditambah 10, hasilnya 12. Nah, barulah kita berani untuk menuliskan 12 di sini kayak gitu. Nah, oke, selesai. Jadi kita sudah selesai adik-adik. Kita sudah membahas ya dari awal apa itu array, kemudian kita bahas itu proses inisialisasi ke programnya. Array menggunakan parameter, string yang merupakan vektor dan string yang merupakan juga array gitu ya. Nah, terakhir kita bahas penjumlahan dan perkalian matriks. Oke. Sampai di sini abang tutup dulu. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk hadir di praktikum. Oke, sekian dari abang. Akhir kata abang ucapkan, mohon maaf jika ada kata-kata dari abang yang salah. Nah, terakhir adik-adik, abang ucapkan sekali lagi, terima kasih. Bye. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.